selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live Royal Can Indonesia. Sore, halo semuanya. Selamat datang di Instagram Live Royal Can Indonesia. Bersama saya Dr. Hewan Inge yang selalu setia menemani dan akan menjadi host PetMeds kalian pada sore hari ini bersama live dari Royal Canin, yaitu Breeders Berbagi Inspirasi. Dan ras anjing yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah Siberian Husky atau Siberian Husky. Ya, mungkin PetMeds sudah banyak yang familiar dengan anjing ras Siberian Husky yang seperti serigala itu, dan mungkin secara profil muka nggak susah dibedain ya dengan anjing Alaskan Malamut. Bedanya di mana sih selain ukuran badannya aja? Karena kalau dari segi ukuran badan beda banget sih ya kayak gitu. Jadi ikutin terus live kita pada sore hari ini karena kita akan mengundang pakarnya, yaitu Pak Teddy dari Dream Castle Kennel yang posisinya di Bandung. Di rumah saya agak-agak hujan-hujan, gitu, agak mendung-mendung. Jadi kita sama-sama dengerin Pak Teddy dari Dream Castle Kennel, dan juga ada additional guest star kita, yaitu adopter dari Dream Castle Kennel, adopter Siberian Husky-nya Pak Teddy, Kak Lucy yang posisinya nun jauh di sana, di negara lain bahkan. Ayo tebak-tebak semuanya. Kak Lucy nanti akan berbagi sharing juga mengenai bagaimana sih cara merawat anjing Siberian Husky di rumah. Seru banget. Jadi kita akan mendengarkan dari dua sisi nih, dari Pak Teddy sebagai owner dari Dream Castle Kennel, yaitu pembiak ataupun pengembang ras anjing murni, yaitu anjing Siberian Husky, dan juga Kak Lucy sebagai adopternya. Dan kenapa sih senang banget dengan anjing Siberian Husky, gimana cara merawatnya? Karena kalau PetMeds tahu, anjing Siberian Husky itu lumayan nggak sulit sih, tapi high energy. Karena saya baca beberapa artikel ya pada pagi hari tadi sebelum live mengenai anjing Siberian Husky ini ternyata memiliki histori yang sangat panjang, dan ternyata anjing Siberian Husky ini adalah salah satu hero yang berjasa dalam membawa obat-obatan di pegunungan es di Alaska sana gitu, walaupun asalnya dari Siberia ya, makanya namanya Siberian Husky. Lebih lanjut lagi kita dengerin aja sharing knowledge dari Pak Teddy Dream Castle Kennel, sepertinya sudah hadir di sini. Nanti juga akan hadir Sky, anjing Siberian Husky dari Kak Lucy. Dan juga jangan lupa kalau Royal Canin Live selalu berhadiah ya. Berhadiah produk untuk 1 bulan untuk anjing atau kucing kamu yang beruntung. Nanti pertanyaannya kita jawab pada saat sesi Q&A di jam 17.30 ya. Halo semuanya, selamat sore, selamat datang. Kalau teman-teman punya sahabat, punya saudara, punya keluarga yang menyukai anjing Siberian Husky atau mengikuti komunitasnya, ajak-ajak yuk kita sama-sama ngobrolin anjing yang unik ini, yang biasanya matanya juga suka berbeda ya, suka matanya odd eye kayak gitu kita nyebutnya, atau party color. Jadi kita belajar sama-sama mengenai anjing Siberian Husky pada sore hari ini bersama Pak Teddy dan juga Kak Lucy yang posisinya ada di Taiwan. Jadi kalau yang pada penasaran juga seperti apa sih melihara anjing Siberian Husky, atau kepikiran pengen memelihara anjing Siberian Husky, saatnya bergabung pada sore hari ini, karena kita akan ngomongin dan juga akan belajar sama-sama cara memelihara anjing Siberian Husky. Oke, saya panggilin Pak Teddy dulu. Jangan lupa berhadiah untuk kelas kita pada sore hari ini. Jadi pantau terus, yaitu hadiahnya apa aja sih PetMeds. Seperti biasa, hadiahnya ada 1 buah produk Royal Canin selama 1 bulan. Untuk yang pertanyaan nanti beruntung dijawab atau kita bahas pada sesi Q&A. Dan juga ada 5 buah voucher untuk belanja Royal Canin juga di pet shop kesayangan kalian. Oke. Sambil menunggu Pak Teddy dan Kak Lucy yang mau bergabung pada live kita pada sore hari ini, saya mau bacain juga deh untuk artikel yang saya
baca-baca tadi pagi, aduh seru banget sih. Jadi pada tahun 1925 ada pandemi difteri dan ternyata untuk mencapai area tertentu itu harus mengantar serum yang tidak bisa dilalui oleh manusia seperti itu. Jadi si anjing yang bernama Togo dan juga Balto ini sangat berjasa untuk menghantarkan serum untuk menyelamatkan warga di dan itu gunung es dan suhunya minus 30 derajat Fahrenheit. Nggak heran ya anjing ini begitu high energized dan juga sangat pekerja. Halo Halo, Pak Teddy, akhirnya dapat bergabung. kok bisa pakai earphone nih? Saya lagi cerita nih. Iya, iya, bisa nggak? Bisa Kedengeran, dengar? kedengeran, kedengeran. Ya, coba pakai earphone nggak bisa nih. Tadi Aman. kalau Ya waktu kayaknya denger nggak usah sendiri pakai. aja bisa, nggak tahu Oh, kenapa. selalu ya Iya, technical issue, seru, bikin seru nih kalau oke. lagi live. Iya, tadi saya bercerita sedikit nih sama petmates dari Royal Canin dan juga sekarang mungkin followernya Dreamcastle Squad juga udah mulai hadir juga nih pada sore hari ini langsung rame, udah ada lebih dari 50 Mantap. orang bergabung mengenai anjing Siberian Husky yang high energized, energinya tinggi banget dan juga memiliki background cerita yang sangat panjang ya Betul, Pak Teddy betul, rupanya betul. ya si Siberian Husky ini. Boleh diceritain dikit gak sih Pak tadi sebelum kita tanya-tanya mengenai Dreamcastle? Sejarahnya sedikit aja, Kalau Siberian ya Husky ini. sejarah Siberian Husky itu emang asal mulanya itu dari Siberia ya, ya dari Siberia itu dari Rusia dan mereka itu diperanaktinakan oleh suku Cuci ya yang salah satu suku dari Serbia. Mereka itu eh, mengembangbiakan itu untuk menjadi sebagai kereta luncur ya untuk anjing Anjing penarik penarik kereta kereta luncur es ya ya, luncur betul ya. dan salah satunya yang di abad 2020 itu yang namanya Balto dan teman-temannya yang lain ya kan. Nah itu tuh dia membawa vaksin ya, membawa vaksin untuk ke daerah Nemo ya kalau nggak salah ya. Nah, di Oh, balik di gunung balik es gunung itu es karena itu nggak ya, bisa nggak terjangkau dilewati oleh oleh manusia orang gitu katanya. loh ya kan, jadi harus menggunakan kereta luncur yang mau nggak mau adanya binatang Siberia jenis Siberia Husky ini yang bisa melewati apa namanya gunung es tersebut gitu ya kan, karena di Siberia Husky itu kan ukurannya kan sedang ya kan, terus udah gitu dia sangat energik, terus tenaganya juga bagus, terus dia punya double coat untuk melindungi dirinya dari salju gitu. Dia dapat berlari tanpa makan dan minum ya selama beberapa waktu gitu, karena dia mempunyai apa ya, husky itu kalau di tempat dingin itu sangat 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 Ketahanan biasa ya. gitu. Ya paling itu aja sih yang kita Iya, untuk iya, iya. sejarahnya husky Ih, ya, nggak makanya nyangka itu juga sih terus ternyata di Amerika itu historinya panjang di banget Amerika itu sehingga malahan sekarang di ini ya ada pertandingan pertandingan untuk kereta luncur untuk ya menghormati ya. Balto yang bawa itu kan, mereka sudah didirikan satu patung untuk mengenang jasa-jasanya lah gitu. Terus diadain lah perlombaan. Ya di Iya, Central Park New betul, York ya. betul. Diadain perlombaan setiap setahun berapa kali gitu, pakai kereta luncur gitu. Dia jasa-jasanya sangat luar biasa lah. Oke, terima kasih banyak ya. Pak Teddy udah bercerita apa suka merinding sendiri gitu kalau dengerin history dari para anjing-anjing ras ini yang membentuk mereka sampai tahun 2022 ini bisa seperti Ya, saat betul, ini gitu betul. ya. Jadi ada functionnya juga, ada manfaatnya juga. Seperti si Sky ini udah hadir bersama kita sama Kak Lucy. Hai Kak Lucy. Terima kasih sudah hadir sore hari ini jauh-jauh dari Taiwan ya. Oke, Petnes spesial banget sore hari ini karena kita kedatangan Kak Lucy dan juga Pak Teddy. Pak Teddy mah pernah share dulu Pernah, ya sama kita di Breeders ya. Berbagi Inspirasi juga untuk anjing Alaskan Malamut, tapi sore hari ini berbeda yaitu anjingnya Siberian Husky dan
hadir langsung, secara langsung juga adopternya dari Dream Castle, yaitu Kak Lucy dengan Sky yang baru diadopsi sekitar nyampe di Taiwan kapan Kak Lucy? 2 April, bulan lalu ya? bulan Bulan April ya, pada bulan April, sekarang udah Juni nih, udah awal Juni, berarti udah 2 bulan di Taiwan. Gimana si Sky ini yang diadopsi dari Dream Castle beradaptasi dengan lingkungan di Taiwan? so far Sky itu kalem banget kalau di sini. Karena beberapa orang di sini itu yang ngelihat husky selalu kaget, selalu nanya, selalu mastiin, ini husky serius berapa umurnya? Karena kok kalem banget. Karena kalau ngelihat husky yang lain itu kan biasa lari-lari. Terus kalau jalan itu narik-narik. Nah, kalau Sky itu agak beda. Sky itu lebih kalem. Terus kalau ketemu orang baru juga kalem, mau dipegang, nggak lari-lari. Jadi orang-orang banyak yang bingung. Kenapa? Nah, ada saudaranya nih, saudaranya Sky. Ya Jawabannya kan, apa yang dong, aku Kak Lucy? aku nggak jual itu, emang aku buat show juga. Udah. Aku panggil ya. Oh gitu. Eh, Kim, kan, Oke, coba. Kim, sini. Biasanya jawabnya apa Kak Lucy kalau orang nanya Kim, begitu? Kim. Aku biasanya bilang gimana breedernya, gimana gimana orang tua si papinya ya bawaannya. Dan kebetulan emang waktu pas tanya-tanya tentang Sky ke Ko Teddy udah jelasin kalau emang mami papinya pun kalem. Jadi semoga Sky-nya pun kalem. Jadi memang genetik Ngaruh itu banget. ngaruh banget Betul, ya, betul, berarti ya, betul, Pak betul. Teddy ya. Tadi itu Sky yang sama Kak Lucy, Ini ini saudara saudaranya Sky. Sky. Siapa namanya? Namanya Kim. Namanya Kim. Kim Ember. Kim Ember. Oke. Hai Tuh. Kim. Sama ya, Ya, kalem juga kayaknya ya, berarti Kim ini kalem dan memang dia bisa dilepasin keluar ya tanpa tali, off leash. Jadi dia di samping kita nggak kabur. Misalkan dia lari ke depan sedikit, dia dipanggil Kim, balik lagi. Ada di heel di kita lagi bareng-bareng gitu. Karena nemuin bukan ini ya, membuat anjing seperti itu bukan karena dia diajarin aja, tapi emang karakter dari atas-atasnya juga udah bagus gitu. Oke, berarti memang berdampak sekali untuk genetik dan juga mungkin dilatih Ini juga, dilatih di-training juga buat Sio, Pak tapi Teddy, bisa bukan sampai obedience. off leash. Seekor Siberian Husky bisa off leash itu ya, luar Ini biasa bisa ya. off leash, Kak Lucy ketawa bisa off gitu. leash. Iya, iya. Aduh. Oke, saya mau beralih ke Kak Lucy lagi nih. Gimana sih awalnya bisa jatuh cinta sama Husky sampai mengadopsi dari Dream Castle gitu, sampai nemuin Dream Castle untuk kayaknya udah ngincer juga nih secara anakan dari awal ya. Saya dengar ceritanya udah cukup lama dan udah ngincer, tapi perjalanannya panjang untuk sampai bisa diadopsi sampai ke Taiwan 2 bulan lalu. Awalnya itu saya cari-cari di Instagram. Biasanya saya lihat-lihat jual Alaskan Malamut atau Alaskan Malamut Bandung. Dan waktu itu tuh ketemu IG-nya Dreamcastle. Pertama-tama itu sekitar 3 tahun yang lalu ya kok kalau nggak salah, saya itu sempat beli Alaskan Malamut di Claire Geneve. Cuman karena satu dan lain hal jadinya diadop sama teman saya. Gitu. Nah, sekarang itu saya tuh masih kepengen nih karena saya udah di Taiwan sekarang, udah married. Terus izin sama suami juga ternyata dibolehin sama suami, jadinya saya bilang, aduh saya tuh pengen banget husky karena kalau untuk Alaskan di sini cuaca dan tempat kurang mendukung. Kalau menurut saya, jadinya saya putusin untuk beli husky di Kotedi. Gitu. Jadi awalnya udah sempat nyari tahu dulu gitu ya untuk kennel yang akan udah diincer nih untuk anakannya. Terus akhirnya husky karena ukurannya juga sedang. Ya,
Ya, kalau memang udah pada tahu lah ya. Kualitasnya bagaimana. Kemudian tadi juga sepertinya Sky juga kalem ya untuk anjing Siberian Husky gitu Sangat ya. Ya kalem dia Dia di karena dalam rumah loh, di apartemen. yes, Ya, lucu di apartemen wow. loh Husky. Dan dirawat di apartemen 2 mungkin bulan gitu di ya. sini karena saya rutin ngajak jalan, terus karena di sini apartemen bisa saling denger ya sesama tetangga. Udah 2 orang di sini yang mau adopsi husky jadinya. Fix adopsi husky. Karena awalnya mereka Wah, takut karena mereka kan taunya husky tuh aktif banget. Terus berisik karena suka howling. ya. Tapi ternyata pas ngelihat Sky, pas jalan ngelihat Sky, kok jalannya bisa beriringan. Terus saya tuh benar-benar kaget karena benar-benar di stop sama orang di pinggir jalan. Di stop, Xiaoqie, Puhao is, I'm sorry. Ini husky kah? Saya udah kaget. Dipikir saya bikin salah apa? Ternyata Pengen pengen tahu ya anjingnya ini beneran ya, beneran husky atau apa gitu. Karena di Kok Taiwan, kalem. di Taiwan itu jarang banget anjing-anjing besar ya. jarang, jarang sekali Ya, di sini karena keterbatasan tempat di sini. Spesial sekali nih berarti ya. Berarti awalnya gimana kalau sih bisa mengadopsi dari Dream Castle? Udah Pak Teddy udah ngumumin nih kayaknya ya. Ada yang lagi hamil nih, lagi bunting nih gitu. Terus open for adoption atau gimana tuh? Awalnya lihat-lihat IG-nya Dream Castle karena kan saya udah dapat izin nih dari suami. Suami bilang, "Oke," tapi kan suami itu kan picky banget orangnya. Jadi ngelihat muka by face. Aku udah tunjukin tuh banyak banget di gambar IG-nya kok Teddy Hmm. itu waktu itu. Mulai dari Alaskan sampai Siberian Husky. Ada yang dibilang, aduh pengennya female deh gitu. Karena kan di sini agak susah ya karena aturan ketat. Takutnya pee or poo di mana-mana. Terus oke, aku cariin female. Aku tunjukin mukanya yang ini loh. Aduh, pengen coba ada lagi nggak yang lain sampai ketemulah Sky dan langsung oke. Dan langsung telepon kok Teddy saat itu juga. Sky Cewek, cowok berarti female. kali cewek. Sinyalnya agak jelek. Oh, female ya. Berarti emang pengen female ya dari dulu ya. Betul. Oke, kembali ke Pak Teddy nih, berarti rahasianya apa Pak Teddy tadi kalau untuk anjing-anjing yang seperti Sky ataupun si Kim tadi bisa sehat, kemudian saya sehatnya di sini secara fisik maupun mental ya, karena benar-benar di masa dia puppy alias di masa dia kecil itu akan menjadi penentu juga ya dia menjadi anjing seperti apa ketika dia dewasa nanti kan, seperti Sky sekarang udah setahun lebih berarti ya, pas Baru setahun lewat sedikit ya. umurnya nih dia. Ya. Setahun lewat dikit ya. Itu berarti baru melewati masa papinya si anjing Siberian Husky sekitar usia 12 bulan. Gimana nih rahasianya dari Dream Castle? Sharing dong sama kita, Pak Teddy. Oke, jadi kalau kita sih dari kecil udah pasti biasanya kan dari pertama lahir itu ya mereka kan pasti nyusu sama induknya. Ya kan nyusu dari sama induknya. ASI itu nomor 1 sebenarnya. Ya, ASI itu nomor 1. Terus udah gitu setelah seminggu kita biasanya bantu juga dengan susu tambahan. Nah, susu tambahan itu yang kita kasih itu biasanya kita kasih Protex ya, yang dari Royal Canin, Papi Protex ya. Susu Betul. tambahannya Terus ya. indukannya juga kita kasih yang ini ya, yang apa namanya? Dog foodnya kita kasih yang medium papi atau maxi papi. Biar proteinnya lebih banyak gitu loh. Jadi kalau yang bagi kita kalau untuk yang induk-induknya lagi menyusui atau lagi hamil, saya kasih papi. Nggak saya kasih adult gitu. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, kayak gini. Tuh. Kebetulan baru dapat kiriman banyak nih. Wah, Baru baru datang datang. kirimannya nih. Pesanan.
Nah, jadi eh, kita kasih susu tambahan, terus udah gitu apa namanya, si induknya juga kita kasih susu Royal Canin tapi yang papi kita banyakin. Kita kasih kalau untuk yang indukan 3 kali sehari. Selama Selama dia dia menyusui menyusui, berarti ya. saya kasih makanya 3 kali gitu loh. Jadi biar karena kan biar ini ya, biar metabolisme tubuhnya itu oke gitu. Terus kalau anakan kita kasih nanti udah umur udah misalkan umurnya sekitar 1 bulan ya dia belajar makan. Belajar makan saya kasih namanya ini medium starter. Nah yang kayak gini. Medium starter. Nah ini medium Oke. starter. Yang untuk anjing medium ya, karena memang husky masuk Ya dalam medium medium ya. starter gitu. Kita kasih medium. Udah kemasan baru nih Kemasan kayaknya baru ya, betul untuk starternya betul. ya. Ya medium starter sampai umur 2 bulan 2 bulan setengah. Nah setelah itu kita masuk ke medium puppy. Bentar Pak Teddy, si husky giginya mulai keluar umur Kalau berapa ya? Dia gigi itu mulai dari umur masa sapi 3 itu ya? minggu itu udah mulai keluar sedikit-sedikit. 3 minggu, Berarti udah mulai udah nyari yang mulai. Ya, keras-keras ya, tapi udah kita mulai nggak bisa kasih dikenalin umur 1 bulan makanan baru yang kita padat. cobain dia Hmm. belajar makan tapi dicampur dengan air. Terus kasih susu juga gitu loh. Nah, setelah itu susu nanti pada saat lewat umur 1 bulan setengah, saya enggak 1 bulan lebih saya kasih ini Royal Canin yang ini yang biasa. Jadi hanya sampai umur 3 mingguan saya Jadi kasih bubur Protect, berarti ya dia ya. gitu. Sisanya saya kasih yang Royal Canin biasa. Baby dog Baby dog milk, milk betul. itu ya. Wow, udah Iya. punya ramuan ya. Sampai dengan usia Iya. 2 bulan berarti ya. Habis itu puppy masuk ke makanan Medium yang puppy, betul, medium betul, puppy betul. ya. Medium puppy, betul. Terus jangan lupa harus sering dijemur juga. Kalau untuk anak-anaknya, Waktu puppy. umur jemur umur 3 Oke. minggu sama hidupnya sekalian gitu. Jadi bagus juga buat Berapa menit tuh Kenapa? biasanya Pak Teddy? Berapa menit kalau biasanya menjemur kalau kita nggak usah menjemur lama puppy sih. anakan gitu? 15 menitan cukup. 15 menit udah teriak-teriak. Oke. Dia udah teriak-teriak 15 menit nggak mau. 10 sampai 15 lah. Anjing Iya, sukanya dingin karena ya. husky Sukanya lebih demen dingin ya dingin soalnya gitu. ya. Tapi kita butuh matahari lah untuk kalsiumnya dia gitu. Ya, untuk membantu pembentukan kalsium ya untuk tulangnya dia supaya Betul. kuat. Dia lihat tuh, si Sky lagi menikmati pembicaraan Waduh, nikmat banget. penjelasan dari mana. Itu dimanja banget ya Bisa kelihatannya gitu ya. ya, ini pasti ya. Ya, kalau sih tadi nih si Sky ternyata di kennelnya, di breedernya di Dreamcastle tuh dari awal udah dibentuk seperti itu ya. Jadi terus abis itu papi dikeluarin main aktif Iya gitu betul. berarti Pak Teddy Jadi ya? kita kandang juga harus lumayan besar. Udah gitu setelah dia bisa jalan sambil dijemur-jemur gitu, kita lepasin di atas. Jadi dia main-main sama mamanya. Bisa bolak-balik gitu Betul. ya. Jadi biar kakinya juga kuat, strong gitu. Oke, nah begitu nyampe di Kalusi gimana nih? Sama nggak maksudnya untuk kegiatan sehari-hari diajak jalan atau gimana? Atau kan tinggal di apartemen ya? Di sini aktivitasnya sama. Jadi aku biasanya karena di sini kan cuacanya agak aneh ya kalau kata aku. Jadi bisa hujan, bisa panas. Jadi biasanya aku ngecek dulu cuacanya setiap hari. Karena di sini udah summer, jadinya aku biasa kalau malam itu aku ngecek kalau pagi itu suhunya udah berapa. Jadi aku yang nyesuaiin jam bangun tidur aku. Jadi kalau kayak pagi jam 9, jam 10, aku lihat nih, oh kalau misalkan jam 9, jam 10 itu udah di 32 derajat dan bisa panasnya berasa sampai kayak 37 derajat. Berarti itu aku yang harus bangun pagi, effort. Jadi jam 8 itu aku yang udah harus bangun. Ya udah deh sarapannya nanti gitu. Jadi Sky-nya jalan dulu at least sejam. Jadi kan masih bisa dapat yang kayak tadi kok tadi bilang masih ngejemur.
Jadi nggak terlalu panas. Jadi Hmm. masih bisa jalan sejam. Nanti kalau sore aku bisa ajak jalan lagi sejam sekitar jam 6, jam 7. Nanti jalan lagi sejam. Biasa kalau masih sempat untuk ke taman, ketemu anjing lain, biasanya bisa 2 jam. Gitu. Jadi Tapi Lanjut jadi gitu itu ya. maminya juga sama papinya ikut olahraga. betul. Iya ya, ikut ikut bergerak juga ya jadinya ya. Sekali Dua dikeluarin kali, sehari. harus 2 kali minimal. Jadi kalau hujan, awalnya aku bingung banget itu, karena di sini kan hujannya sering banget. Bisa seminggu berturut-turut hujan itu nggak berhenti-berhenti. Hmm. Jadi aku sampai mikir sama suami aku, ini harus aku ajak jalan kemana kalau hujan? Nggak mungkin hujan-hujanan, karena ngeringin bulunya susah. Alhasil kita ke basement di bawah, basement 1 sampai basement 4, muterin itu basement sampai sky-nya capek. Orangnya capek gak? Capek kok panas sampai diliatin orang kok di sini. Sampai diliatin. Sampai akhirnya mereka juga punya ide. Jadi iya iya. Puter otak gitu Betul, gimana caranya supaya si Sky ini tetap bisa rilis betul. Karena energinya kalau gitu enggak, ya. Sky itu suka ya itu howling sendiri. Jadi kalau misalkan aku keluar nih sama suami, Sky belum Hmm. keluar hari ini karena hujan. Dia akan howling, ngajak kita kayak Hmm. ngomong gitu, ayo dong keluar gitu. Lu keluar, gua kapan? Ini baru 2 bulan Iya, loh Kak Teddy ya. Baru 2 bulan memelihara Sky udah menjiwai banget nih kalau sih. ya kita juga nggak nyangka ya, Aduh. maksudnya di sana benar-benar Sky itu bisa di dalam ruangan apartemen gitu kan. Terus udah gitu dia nggak nakal gitu. Di sini juga emang karakternya baik gitu. Cuman kan di sini kan lebih luas kemana-mana gitu kan. Jadi dia banyak dilepasin, dia nggak ngerusak lagi. Ya, Enggak, nggak enggak merusak. nggak ngerusak justru itu. Pipi and poopnya juga di tempat yang udah Iya, ditentuin gitu dia mau. ya, itu amazing banget kok. Itu amazing banget. Bener, Gimana diajarinnya gimana tuh kalau enggak situ aku bisa ajarin. Itu ditempatkan bener-bener sama enggak aku terus? ajarin sama sekali. Oh Aku gitu. tuh udah sempet tanya Koko tadi berapa bulan sebelum Sky kesini tuh aku udah tanya Koko tadi, Koko ini gimana ajarin pi di underpad? Karena ini kan apartemen dan husky kebayang pi-nya banyak. Jadi aku kayak, aku udah terus, ah Banyak. gimana ini kataku tuh, masa aku harus ngepel berkali-kali? Dan Koko tadi bilang, coba kasih underpad dan kasih tempatnya. Nah, aku kasih itu hari pertama malamnya, oke lah miss sekali dan aku cuman tunjukin ke Sky, Sky, pi-nya di sini ya, aku tunjukin pi-nya di sini, jangan di lantai. Besok paginya aku udah nemuin pi-nya di underpad sampai hari ini. Mantap. Ah. Udah bisa diajak ini ya, Bisa. bicara baik-baik ya, Siska ya. Aduh. Oke. Ketika nyampe di Taiwan gitu, gimana tuh untuk adaptasinya sendiri? Berapa lama? Ada stres-stresnya nggak sih Siska ini? Kayaknya happy-happy aja ya. Tadi udah bisa nyantai gitu, ikutan kita live. Tapi ada rahasianya ya, ini saya rekap dikit ya, yang mungkin ada yang baru bergabung, diajak jalan 2 kali sehari, sekalinya jalan tuh bisa 1 jam loh kalau si ini loh. Jadi memang anjing husky itu memerlukan sebuah Betul, outlet kali ya betul, untuk mengeluarkan betul. energinya dia yang begitu besar. Karena tadi kita udah sharing juga di depan sama Pak Teddy, kalau anjing Siberian Husky ini memang anjing pekerja gitu dan sangat atletik. Jadi memang harus dikeluarkan energinya yang besar itu. Kalau enggak Betul. howling kalau katanya kalau Nangis, sip. merengek gitu kan. Gimana kalau sip pas lagi nangis rengek udah kayak Terus anak bisa ya udah ngomong lagi kan. Wow, wow, Benar. wow, wow, gitu bisa. bisa menjawab. Gimana nih pas lagi adaptasinya berapa lama tuh pas lagi nyampe di rumah? Kayaknya nggak lama sih, karena kan waktu kebetulan tahun kemarin itu kan saya sempat pulang ya ke Indonesia, sempat di rumah seminggu, jadi kayaknya Sky itu masih ada ingat sama saya, kalau saya pernah main sama dia tuh, bareng di rumah saya seminggu, pernah dibawa seminggu ke rumah. Oh. Nah, pas nyampe sini, karena kan di karantina 1 minggu,
Ya biasalah, ya masih harus adaptasi. Jadi kayak kaget awalnya ngelihat kayak, loh, ini siapa gitu. Kayak dipegang itu masih nggak mau, masih lari-lari. Tapi Ah, kayak semalam gitu coba dideketin, dikasih snack biasanya sama saya lewat tangan, dikasih snack, diusap-usap, dikasih makan, disuapin. Ya, biar akrab gitu tapi ya. besoknya udah mulai akrab sih. Kecuali Sky itu agak pemilih sama orang. Walaupun friendly tapi Lumayan lumayan pemilih. pemilih ya ternyata Biasanya si Sky itu kalau ya. Sky itu kayak kucing kalau kata saya. Jadi kalau orangnya itu excited banget ngedeketin Sky, Sky itu kayak buang muka gitu, kayak jual mahal. Ah. Si Kim gitu juga nggak Pak Sama, si Teddy? Kim juga. Jadi gini, kebetulan ada yang karakternya di kita tuh juga kan ada kalau secara umum si Siberian Husky itu eh, senang dekat sama anak-anak, ya kan, senang main, terus sama orang yang nggak dikenal orang asing asing pun dia, oke aja say hello gitu ya, maksudnya mau dipegang orang lain gitu kan. Ya kalau kebetulan yang Kim sama Sky ini dia bisa lebih dekat sama kita. Terus kalau ada orang baru dia nggak lantas langsung hai gitu juga nggak. Dia lihat dulu nih siapa gitu loh. Hmm. Kim sama Sky punya punya sifat yang sama. Tapi dia bagusnya itu Ah, apa ya? oke. Anjingnya itu bener-bener bisa off list. Kalau kalau mungkin Lucy masih belum berani di sana dilepasin. Kalau Kalau dari foto, kita dari umur kecil udah lepas list gitu. Dia udah belajar. Berarti Sky sempat dapat pelatihan off Sky list. Sky off di list, sini, kalau di sini ada. bisa. Gitu. Kalau di sini masih nggak berani Hmm. kecuali kalau kita take foto. Kalau kita ambil foto, kita bisa off list, kita bisa tinggalin walaupun suami udah teriak-teriak, aduh jangan nanti kabur. Tenang, nggak akan. Itu kayaknya suatu perasaan yang ini banget ya, secure Benar, banget ya kalau sih ya. Kita yakin sama anjing kita harus sendiri gitu yakin. ya, nggak akan baril. Aduh, seru banget ya ada pembicaraannya para pencinta anjing Siberian Husky pada sore hari ini nih. Oke, pembahasan terakhir di talk show sebelum kita masuk ke Q&A. Ini yang masuk udah banyak banget pertanyaan nih kayaknya, tapi mayoritas buat Oh Pak ya, Teddy nih. Rahasianya pada penasaran banget untuk anjing Siberian Husky-nya. Tapi satu pertanyaan terakhir dari saya tuh Pak Teddy sebelum kita bahas Q&A dari Petmates yang udah pada bertanya. Nah, bagaimana sih Dream Castle itu menyiapkan adopter kalau mau mengadopsi dari Dream Castle Kennel gitu, Pak Teddy? Terus selain itu kayak mendapatkan apa aja, edukasi saya juga dengar kayaknya Kak Lucy juga feel free untuk bertanya terus-terusan ke Pak Teddy setelah even si Sky-nya sudah sampai di rumah Kak Lucy gitu di Taiwan ya. Boleh diceritain oke. Pak Teddy? Ya kalau untuk adopter dari Dreamcastle ya kita senengnya ya pastinya pengen bahwa yang beli itu benar-benar yang dog lover, yang benar-benar menyayangi anjingnya sampai dia nanti sudah tua, sampai nggak adanya gitu kan. Wah. Ya dan di kita pun juga harga di kita nggak murah karena ya saya pengen yang bisa melihara anjing yang dari kita itu dia juga bisa memberi makan anjingnya, ya kan? Otomatis harus yang mampu ya mampu secara finansial juga gitu, terus sayang, Secara ya finansial, biaya, komitmen komitmen ya dan berarti ya. karena eh, ya Waktu waktu juga. juga harus disiapkan gitu loh. Terus udah gitu kita selalu kita memberikan pada saat orang itu beli sama kita udah kasih tahu nih kalau kalau si Bear Husky ini makannya seberapa banyak, ya kan? Terus udah gitu kalau di Jakarta kita usahakan pakai AC. Walaupun nggak seperti Alaskan Siberian itu kan. Kalau Siberian eh, masih bisa menerima cuaca yang agak panas gitu loh, ya. Tapi tetap lebih bagus itu harus pakai AC untuk di Jakarta dan sekitarnya yang emang bersuhu panas gitu. Nah, kalau misalkan beli dari kita selalu kasih juga
namanya Puppy Kit Royal Canin. Puppy Kit Royal Canin Oke. seperti ini. Nah, seperti ini. Puppy Kit Royal Canin, ya kan? Terus kita ajarin juga gitu, cara makannya seperti apa, gitu kan? Terus makannya sehari berapa kali, vitaminnya apa aja, kan ada vitamin yang lain, tulang segala macam ada. Nah, dog foodnya kita kasih Royal Canin. Misalnya untuk papi kan bisa dibeli, terus ada vouchernya juga, ya kan? Nah, setelah itu eh, kalau misalkan emang ada yang ingin ditanyakan, kita selalu kita welcome. Ada keluhan apa, kita pasti bantuin. Wah, iya ya. Oke deh. Tadi saya mau nanya apa, sampai lupa saking terpesonanya ini. Oke. Berarti memang dari awal sudah dipersiapkan seperti itu, dan juga feel free juga dari dokter Ya, untuk bertanya ya kepada breedernya ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti begitu anjing tiba di rumah seperti itu. Dan juga kita masuk ke Q&A aja dulu, berarti banyak banget pertanyaan. Yang pertama nih, masih seputar Alaskan Malamut dan juga Siberian Husky. Padahal udah tahu ya, Pak Teddy, ya kita semua, kalau Alaskan Malamut tuh udah pasti anjingnya besar banget. Bisa sampai 50 kilo oh ya, Pak, enggak. kalau untuk uh, Oh, Alaskan Alaskan Malamut Malamut. ya. Oh enggak ya, Alaskan 40 Malamut bisa. atau Bisa, Alaskan bisa, Malamut. bisa. Nah, Husky lebih Betul, kecil, betul. biasanya 20 Ya, kilo, 25 kilo, seperti itu. Jadi jauh untuk ukuran. Selain ukuran badan, apalagi sih Pak Teddy untuk perbedaan anjing Alaskan dan juga si oke. Siberian Husky ini? Untuk Alaskan dan Siberian Husky, yang pertama tadi dari berat. Beratnya aja kalau untuk yang betina, kita bicara secara ideal ya. Bukan kita ini anjing kita harus gendutin, enggak. Idealnya untuk Husky itu, untuk betina itu di antara 15 sampai 20 kilo. Ya, 15 sampai 18 sampai 20 kilo. Kalau 15 untuk sampai 20 jantan kilo. bisa 20 sampai 27 kilo. Ya, dengan tinggi kalau untuk betina 51 sampai 56 cm. Kalau untuk jantannya itu antara 56 sampai 60 cm. Gitu. Kalau untuk anjing Siberian. Terus udah gitu kalau Alaskan beratnya betina aja ukuran ideal itu 34 sampai 38. Kalau untuk Apanya tuh? Alaskan Malamut. Ya, Oh, Alaskan, untuk Alaskan Oke. Malamut. Kalau jantannya dari 38 up ke atas sampai 45, bahkan ada yang 45 itu tergantung tingginya dia. Tuh. Perbedaan lain ya, kalau misalkan Husky itu dia punya mata itu ada beberapa macam. Ada mata biru, ada mata hitam. Sky sama Kim itu matanya hitam. Karena biasanya anjing show kebanyakan mata hitam gitu. 80% lah ya. Terus sudah gitu ada mata flip flop. Mata flip flop itu satu misalkan biru, satu hitam atau coklat. Gitu. Terus matanya juga ada yang dua-duanya coklat. Kalau yang warna-warnanya seperti red, coklat muda, itu warna matanya dia lebih apa ya? Kayak ada warna kekuning-kuningan. Gitu. Terus udah gitu kalau Husky biasanya bukan biasanya Husky itu dia punya telinga itu harus tegak lurus. Kalau Alaskan lebih Mana coba Sky? Sky-nya mana Sky? Sky tegak lurus juga ya? Sky-nya harus tegak lurus. Kalau Oh Alaskan iya, lebih ya, benar-benar lebih ya. miring sedikit. Lebih ngelebar, terbuka sedikit. Gitu. Terus oh ya balik lagi ke mata. Kalau mata Alaskan Malamut itu matanya kalau nggak hitam ya coklat. Hanya dua. Jadi kalau ada misalkan nggak nggak ada flip flop, nggak ada mata biru untuk Alaskan Malamut. Kalau ada yang bilang gua Alaskan Malamut mata biru, itu udah pasti bukan Malamut atau itu adalah campuran. Gitu. Terus kalau Husky dia biasanya juga banyak ada trisulanya lebih jelas. Ya. Kalau Malamut face-nya dia lebih ke love. Banyak yang love atau ada trisula cuma sedikit ada juga Malamut. Terus kadang Husky juga ada yang sampai ke sini, sampai ke hidung. Malamut juga ada yang sampai ke hidung juga ada gitu. Terus kalau buntut di Husky itu kalau buntut nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel, harus begini ya. Dengan Punggung bagian belakang nggak boleh nempel ya? Buntutnya dia harus begini. Kalau nggak, paling bagus tuh yang lurus. Kalau lari itu lurus sebadan. Itu paling perfect gitu.
Kalau Alaskan Malamut dia harus nempel, harus begini. Tapi over banget begini pun nggak boleh Malamut. Ya. Terus apalagi ya? Karakter, Kalau karakter, ada karakter, bedanya oke. nggak tuh untuk Karakter Alaskan dari sama... Husky itu satu, karakter Husky itu sangat manja juga. Ya manja tapi manja, aktif, nakal juga. Tenaganya terus kalau Husky itu nggak bisa jadi penjaga ya. Buat teman-teman semua misalkan tampangnya serigala nih. Bener nggak? Kebetulan Iya kan? ada yang nanyain nih, Tampangnya ada yang nanyain serigala nih gitu kan. dari Eh, Sepria Dita Anggita katanya bisa nggak ya Husky dan Malamut ini dilatih jadi anjing proteksi atau nalurinya memang hanya jadi anjing yang calm dan friendly? Berarti Iya, menjawab betul, pertanyaan betul, itu ya, betul. nggak bisa ya? Husky nggak bisa karena kebanyakan Husky dia itu karena jiwanya bebas ya, aktif gitu dia pokoknya kalau pengen lepas main aja Cuek. gitu kan, punya 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 apa sendiri maksudnya punya kehidupan sendiri pokoknya bebas aja gitu. Kalau buka pintu lepas udah kabur itu lupa pulang dan gak inget di mana gua gitu kan. Nah itu kenapa banyak Husky yang kalau udah lepas, udah hilang, udah kabur, itu nggak bisa balik lagi. Dan banyak diambil sama orang. Kenapa? Karena ramah sama orang asing juga. Gitu. Bedanya, terus udah gitu kalau Wow, terbukti Husky, ya di Siska ya kalau sih ya. Husky bagusnya juga dia bisa bermain dengan anak-anak, ya, friendly banget sama anak-anak. Terus udah gitu dia sama anjing lain, ya, nggak ini dia bisa berbaur. Dia bisa berbaur dengan sejenisnya, dengan jenis anjing lain juga dia bisa berbaur gitu. Nah, terus kalau Alaskan itu sama sifatnya manja, ya kan? Pengen deket sama tuannya, ya. Terus kalau kitanya nggak ada, dianya bingung. Jadi kalau dilepas juga biasanya jarang kabur, ya. Nempel, please bisa, ya. Oke. Kalau untuk Alaskan Malamut, dia lebih mau nempel sama orang. Sama nggak bisa buat jadi penjaga juga Alaskan tuh. Karena gampang diambil, cuman jarang Aduh, kabur. ini anjing-anjing gede tapi pada baik-baik ya, Ya, pada kalem-kalem, jinak-jinak cuman ya. ada satu Alaskan itu tidak bisa berdampingan dengan anjing lain yang sepantar. Apalagi dia jantan sama jantan. Itu fight. Bedanya dengan Husky bisa berbaur, kalau Alaskan ya ketemu anjing lain yang sepantar, mau Kurang. jantan-jantan mau betina-betina dia fight. Tapi kalau jantan dengan betina nggak akan. Tapi kalau biasanya anjing kan Alaskan besar, ketemu anjing yang di bawahnya lebih kecil dia nggak akan. Kalau dia sepantar gitu ya dia fight, bisa fight gitu. Nah itu. Siapa tuh ada yang melolong? Si Kim ya. Ada pertanyaan lagi nih, masih seputar si Alaskan Malamut dan juga Siberian Husky dari Adityo Mordikai. Kalau Teddy, aku mau nanya nih, apa Alaskan Malamut membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan Husky? Mungkin dalam hal ini ya, grooming ya, atau keduanya sama? Lalu nutrisi apa yang bagus untuk pertumbuhan bulu dan rambutnya, seperti itu? Oke, kalau untuk perawatan bulu itu sebenarnya sama-sama aja. Husky sama Alaskan. Ya, Husky pun juga kan ada yang jenis long hair. Ya, Alaskan ada yang jenis long hair. Husky pun ada yang jenis short hair. Alaskan pun ada yang jenis short hair. Okay. Alaskan Sky short ya, hair Sky ya? short Sky hair. ya? Terus dua-duanya punya double coat. Ya kan? Nah, caranya ya pada saat kita mandi itu ya, benar-benar pada saat sudah mandi kita pakai sabun segala macam. Itu yang paling penting itu ngeringinnya harus benar-benar bukan ngebilasnya harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada sabun sisa-sisa. Ya, residu itu nanti akan menyebabkan gatal sama kulit kita. Gitu loh. Udah gatal ke kulit, si bulunya pun juga akan nanti pecah-pecah lama-lama. Gitu. Jadi udah mandiin, bilas yang air ya pasti banyak keluar. Tapi itu benar-benar harus kita bilas, harus benar-benar nggak ada deterjen lagi, harus bersih semua. Terus yang selanjutnya ngeringin. Nah, ngeringin tuh harus benar kering. Kadang-kadang orang tuh cuma dijemur doang. Atau hanya
keringin ya kelihatan luarnya udah kering tapi dalamnya itu masih basah karena ada double coat. Double coat itu dia menyimpan air, bisa menyimpan air di situ. Kalau nggak kita pakai blower yang keras, yang wattnya besar gitu kan, itu air nggak akan keluar. Yang memang untuk mandiin Ya. anjing itu ya, yang blower. Nah nanti kalau kita nggak kering banget ya, nanti itu akan ada lembab terus baunya nggak enak. Ya. Karena dia double coat juga. Terus ya. yang terakhir nih, setelah kering ya, kebanyakan nyisir hanya sebisanya doang, atasnya doang. Terlihat rapih di atas. Pada saat dibuka jebet semua. Ya kan? Nah, itu nyisir paling tangle kusut. Ya. kusut. Jadi harus dibuka nyisirnya, harus semua kena. Itu makan waktu. Kalau saya alaskan biasa 4 jam. Pasti bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Gitu. Tiap kapan? Kalau kita mandi itu jadi gini, sebenarnya husky sama Alaskan itu tiap 2 minggu atau tidak tiap berbau seminggu? loh. Ya, jenis-jenis yang tinggal di suhu yang dingin itu bukan tidak berbau, maksudnya kan kalau kayak maaf ya golden atau herder baru mandi 3 hari bau badannya udah keluar. Kalau Alaskan, husky, samoyed yang emang dia berada di udara dingin itu baunya sebenarnya hampir nggak ada bau gitu. Kalau kita yang penting jangan ada kena pipis, kena pup gitu ya. Kita bisa mandiin 2 minggu sekali bahkan sebulan sekali gitu. Untuk ininya groomingnya apa maksudnya nyisirinnya ngangkat rambut kalau matinya nyisir itu lebih bagus. Jadi gini perawatannya biar kita nggak mandi terus ya anjing tuh harus sering disisir terus kalau enggak misalkan seminggu sekali nih naikin ke atas kita blower untuk buang debu gitu. Kalau enggak misalkan 2 minggu sekalinya pas 2 minggu cuci kaki semprot aja pakai air yang kita pakai semprotan yang ini enggak boleh enggak usah pakai sabun, air biasa aja ya? Air biasa semprot badannya semua tapi nggak sampai basah semua gitu kan ya, terus lap pakai kanebo gitu, terus si kakinya dicuci. Nah kakinya boleh pakai sabun ya. Terus kalau paut kaki ini juga kalau kita habis keluar dari main ke taman main kemana ini harus kita cuci karena kuku itu kan dia habis di jalan pasti banyak bakteri atau something yang kalau misalkan dia garuk ke badan itu kan dia kalau sampai kena kulitnya itu kan ada bakteri nempel ke kulit gitu. Nah itu yang bisa memicu ini ya luka dan Ya. juga hotspot pada anjing terutama double coat. Nih Kak Lucy aku penasaran nih dengan semua penjelasannya Pak Teddy tadi waktu memutuskan dengan suami untuk mengadopsi anjing husky itu udah nyari tahu nggak sih sebenarnya untuk background cara melihara anjing husky yang ternyata tidak semudah itu gitu ya. Jadi memang harus banyak maintenance, banyak jalan, banyak waktu, komitmen dan juga biaya yang dikeluarkan gitu. Gimana tuh? Sharing dikit dong, siapa tahu memberi inspirasi petmates yang ingin memelihara anjing juga. Sebelum beli husky udah search dulu pastinya karakternya gimana, apa yang harus dilakuin kayak maintenance, makannya, mandinya, harus exercise-nya berapa lama, sehari berapa kali. Dan itu tuh emang sudah di-prepare karena kita udah tahu tuh kalau husky emang butuh banyak exercise dan ya finansial itu penting kalau buat saya ya. Karena karena saya itu apa ya, kalau misalkan saya udah beli anjing atau misalkan saya udah adopt anjing itu, menurut saya berarti saya tuh udah beli hidupnya dia. Dan hidupnya dia itu udah tergantung sama saya. Jadi saya tuh emang udah harus prepare semua. Kebayang kalau kita nggak ngerti tuh bahasanya anjing tuh apa sih, lu tuh maunya apa. Jadi kita yang harus ngerti, yang harus ngelihat, udah harus siap. Oh, Sky itu nggak suka loh sama ini. Oh, Sky itu lagi pengen keluar loh, gitu. Jadi itu tuh emang udah harus di-prepare. Dan sebelum Sky datang itu, saya tuh udah cari tahu nih, mandi itu berapa ya di sini. Kok tadi sampai kaget itu ya harganya di Sky di sini.
Karena Sky itu terakhir saya bayar itu sekitar 5 juta di sini untuk 8 kali mandi. Wow. Dan Pakai iya, paket gitu ya di sana pakai ya di kalau Thailand nggak ya paket mandi lebih ya. mahal lagi. Terus kalau di sini kan Oke. stroller, karena kan kalau di sini boleh masuk mall tapi kita harus pakein stroller yang kayak baby. Kita beli strollernya pun kok tadi sampai bengong kayaknya ya kok waktu itu saya kasih tahu harganya. Mahal banget ya. Udah lebih dari baby. Anjing medium juga perlu stroller ya Karena ternyata kalau ya. kita boleh bawa pet itu ke hotel, asal harus pakai stroller. Jadi pet itu boleh dibawa kemana-mana kalau di sini. Terus kan belum dokter. Karena kan pas nyampe sini kebetulan Sky kayaknya di karantina kan kayaknya kurang bersih untuk pi dan lain-lain. Saya kayaknya kurang dari sebulan udah ke 3 dokter. Gatal-gatal atau ada Merah-merah luka gitu. kulitnya gitu. Cuman kan saya kan kayak aduh Oke. kasihan gitu kulitnya merah-merah ini harus diapain. Jadi harus ke dokter dan harus siap ngajak jalan-jalan. Mau nggak mau harus. Harus ya. Jadi pet match yang ya, berniat atau pengen gitu melihara anjing husky, melihat matanya yang antik, kemudian yang energize, yang banyak banget tuh di Instagram juga akun-akun yang kayak si siapa namanya Mika ya yang bisa menjawab orang kalau diajak ngobrol ownernya itu harus memikirkan semuanya itu ya. Jadi tadi Kak Lucy juga udah Google dulu nih, udah mencari tahu gimana sih melihara husky itu, mulai dari biaya, waktu, ke dokter hewan juga dibawa secara teratur rutin. Apalagi kalau ada bermasalah gitu Betul. ya Kak Lucy ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Robi Lim, yaitu pertumbuhan husky sampai usia berapa dan maksimal pertumbuhan berapa? Nih, saya punya teorinya kalau anjing medium itu dia akan menjadi adult, anjing dewasa itu di sekitar usia 12 bulan. Ya, Benar nggak, Pak betul. Teddy? Kalau untuk masalah tinggi, ya, itu perkembangan itu benar sampai 12 bulan, ya kan? Tapi untuk mature-nya untuk badan jadi segala macam, kepala jadi cakep, bulunya full maksimal itu bisa di 2 tahun sampai 3 tahun. Dan itu pun tergantung dari misalkan kita bicara untuk anjing yang ada dua jenis kan. Kalau husky yang short hair itu ada dua jenis. Misalkan ada yang bloodline-nya dari Kristari, ada bloodline-nya yang dari luar Kristari itu dari misalkan dari kecil tuh udah jadi. Kalau yang dari misalkan dari Kristari itu umur 12 bulan pun nggak akan kelihatan bagus. Masih kayak kurus-kurus gitu. Mukanya masih kayak ngonjong gitu kan. Nah, itu harus butuh 2 tahun sampai 3 tahun baru mature. Terus sudah gitu yang kedua, Alaska husky untuk yang long hair. Kalau husky untuk yang long hair itu biasanya umur 12 bulan tuh udah cakep. Udah cakep. Karena bulunya emang udah rambut fluffy. dewasa gitu ya, Iya bulunya kan? juga dewasa. Udah fluffy. Tetap, Oke. tapi mature semua anjing mature pasti di atas 2 tahun. Ya, walaupun udah ada yang duluan ya, nanti tampangnya lebih cakep, lebih dewasa lah kalau kayak orang udah umur 30 tahunan lah gitu. 25-30 tahun. Udah pertumbuhan Ya. maksimal lah Terus ya, udah memasuki usia dewasa, dan juga dari segi nutrisi mulai dipikirin ke nutrisi yang adult betul. ya berarti. Terus ada lagi tadi satu lagi yang belum saya jawab, anjing biar bulunya bagus bagaimana? Yang tadi yang pertama tuh, ya kan? Yang pertama yang pasti itu dari makanan. Ya, makanannya harus bagus, ya. Terus udah gitu, basically-nya si anjing itu emang punya karakter bulu seperti apa bapak ibunya. Kalau emang dia bagus, ya cukup dengan makanan pun bagus. Tapi satu, harus kalau di Jakarta harus pakai AC. Kalau di Jakarta nggak pakai AC, mau pakai makanan yang sebagus apapun juga, dia tidak akan bagus bulunya. Gitu. Lingkungan Pertumbuhannya ya, sangat gitu ya. mempengaruhi. Lingkungan sangat. Kalau dia tempatnya bersih, udaranya emang cocok buat anjingnya, layak buat anjingnya. Anjing itu tanpa harus ditambahin segala macam, dog food only, pasti bagus. Intinya gitu. Terus dia bisa keluar, perawatan dengan baik, gitu. Ya, itu intinya di situ.
Terus tadi jangan lupa ya, ketika grooming benar-benar dikeringin Betul, sampai maksimal betul, gitu ya, benar-benar jangan sampai ada betul, lembab-lembab ketinggalan karena sangat berpotensi untuk cold betul, spot betul, ya kayaknya betul, kalau anjing betul, husky betul. ini ya. Oke deh. Ini ada tinggal 5 menit nih Hah? ternyata kita Pak Teddy dan Kak Lucy. Cepet banget. Kita diperpanjang? Udah mau 1 jam. Kak, kalau udah ngomongin anak bul kesayangan ini mesti seru banget. Kita belajar banyak banget dari Pak Teddy pada sore hari ini. Sebelum diakhiri pertanyaan terakhir tadi kayaknya banyak ada nyentuh sedikit mengenai mata ya Pak Teddy ya. Langsung pertanyaan mata semua pada bermasuk kan nih. Dari April Ananda dan juga Adityo Mordika tadi. Untuk dapat out eye husky peluangnya Berapa? gimana ya? Kemudian dari Adityo nanyain untuk dapat out eye flip flop ya, warnanya berbeda, ada peluangnya kah, chance-nya atau secara genetik aja? Ada 2 pertanyaan tentang mata. Kemudian yang kedua dari Adityo Mordika katanya husky-nya punya husky light wrap mata flip flop dengan bobot 22 kg, sekitar lapisan iris dari pupilnya kemerahan, apa itu fault atau bukan? Ini mungkin lebih ke show kali ya. Oke, oke. Saya jawab dulu yang Agak kemerahan Ya, mata saya jawab dulu yang husky-nya. pertama ya. Yang pertama itu dulu. bagaimana cara mendapatkan Boleh. anjing husky flip flop? Ya, itu sebenarnya gampang. Ya, jadi gini, mata biru ya dikawinkan dengan mata coklat ya, kan keluarnya flip flop akan besar. Ya, atau 50. ya bisa 50%. 30% pasti keluar biasanya. Jadi begini, mata biru sama mata Menarik. flip flop pengalaman saya pasti ada mata flip flopnya 1, mata misalkan atau 2, mata birunya 2, mata hitamnya 2 gitu. Ya kan anaknya 5 misalkan, birunya 2, hitamnya 2, flip flopnya 1. Biasanya begitu. Terus ada lagi kalau emang misalkan nih dia kan misalkan mata biru tapi di atasnya punya mata flip flop. Ya, dikawinin lagi dengan mata biru tapi di atasnya juga punya mata flip flop, bisa keluar kansnya untuk jadi mata flip flop. Sebenarnya mudah. Oke. Kita tinggal lihat di atasnya. Kalau nggak kita kawinin langsung mata flip flop dengan mata biru dengan mata hitam atau coklat. Ya. Flip flop. Nah, kita beri coklat jadi keluar mata flip flop gitu. Oh. 30%-nya 30%-nya sudah pasti ada yang biasanya flip flop keluar ya. gitu. Terus tinggal Wow. pertanyaan tadi yang kedua apa ya? Sebuah fakta menarik. Ada light red, matanya sedikit kemerahan di bagian dalamnya ya, di bagian lensa atau iris bagian dalam yang memberi warna mata itu. Itu dari kecil begitu Biasanya atau hitam atau tiba-tiba? coklat dan dia agak kemerahan apa? Dia nggak bilang umurnya, cuman kayaknya udah dewasa, 22 kg tuh. Kayaknya udah dewasa baru matanya seperti itu ya. Itu fault apa enggak tuh kalau di show kali biasanya ya? Jadi bentar saya agak kurang paham nih. Jadi di si mata pupilnya ini ada berbeda warna atau bagaimana? Kemerahan. Jadi kayaknya memang ada genetiknya Jadi bukan juga yang memang putihnya kan, berwarna bukan merah yang coklat putihnya gitu kan, ya, bukan berarti kan? ya. Yang di dalam Bukan, ini yang kan, warnanya itu nggak masalah. Kalau nggak masalah di husky nggak Mm-mm. masalah. Nah, Nggak masalah ya. Nggak masalah. Memang ada gen yang merah. berwarna Jadi merah kalau coklat misalkan gitu anjingnya ya. warna Dan tadi juga, kan warnanya warna coklat muda kan, atau red light kan, ya kan? ya, Itu matanya biasanya warna kuning, ya. warna kuning atau warna coklat. Jadi Oh, kayak warna merahan, is okay, nggak oke. masalah. Karena warna Oke. rambut, Oh, warna itu tuh bulu warna pun husky-nya mempengaruhi berarti mata. ya, red light itu ya. Warna rambut Ya, mempengaruhi mata. Ya ampun, saya belajar banyak banget nih sore hari ini. gitu. Oke. Oke, berarti red light warna rambutnya dia, warna bulunya dia ternyata mempengaruhi juga Matanya mata. bisa warnanya jadi coklat, Ada atau keluar warna kuning, agak merah gitu ya. coklat, kuning, seperti itu ya. Oke, dan dia flip flop gitu, jadinya nggak masalah ya. Berarti kalau di Ya. husky ya, Pak Teddy ya, nggak masalah. Oke deh, terima kasih banyak loh ini semua. Kita udah belajar banyak banget. Mana si Kim, Oke, mana si bentar. Sky? Ini Lanjut. Petnes juga. Kita beruntung banget sore hari ini bisa
tidur nih malah Siskainya ya. Jadi semoga talk show kita, Instagram Live kita pada sore hari ini bisa memberi inspirasi untuk pet mates menjadi pemilik anjing yang lebih bertanggung jawab seperti Kak Lucy yang sampai dibawa ke Taiwan. Udah nyiapin semuanya, komitmen, waktu, dan biaya sehari-hari sampai bisa 2 jam ya, berarti ya 2 kali sehari bawa. Dan juga dari segi kennelnya, dari segi Dream Castle juga udah menyiapkan dari anakan, dari lahir, susu, nutrisi, training yang baik dan benar. Ini si Kim dan juga Siska yang lagi bobo, yang lagi tidur. Terima kasih banyak atas waktunya Oke, Pak Teddy sama-sama. untuk Mungkin masih pet banyak yang mates. belum terjawab ya pertanyaan Hadiahnya ya. juga ditunggu. Iya, nanti kita next mau lihat husky long Boleh, hair boleh, kali ya, boleh, Kak Teddy. boleh. Siap. Oke, Oke, saya Dr. Roninga dengan Kak Lucy dan juga Pak Teddy dari Dream Castle pamit undur diri. Pantau terus Royal Indonesia Instagramnya supaya tahu siapa yang beruntung mendapatkan hadiah 1 buah produk dan juga 5 buah voucher untuk oke. belanja Royal Canin. Dadah. Dadah, selamat sore.